Ya ampun anak muda sekarang. Mainnya benar-benar keren ya. Dia kerja di sini. Benar menurut laporan anak buah. Sekarang dia lagi ngantar pesanan-pesanan saat ini, yaitu hotel ini. Ayo. Lin. Yang Tian, Tidak menyangka pesan layanan cepat. Malah kamu yang terima pesanannya. Lidakiang aku lawan kamu. Dakyang, Pukul aku ayo. Pukul aku. Dakyang jangan pedulikan si sampah ini bikin kesal. Kita pergi. Ini tunangan yang kakek atur buatku. Ini Nona tunggu sebentar saya lihat dulu. Sepertinya iya. Bawa dulu ke villa. Baik Nona. Kamu siapa saya leluhur keluarga yang? Karena kamu bisa mengaktifkan kalung ini. Orang ini kok mirip? Juga ada jodoh sama saya semoga kamu nanti. Jangan mencoreng nama keluarga yang. Kamu sudah bangun. Kalian yang bawa saya ke sini. Nama saya Chen Qinghan datang untuk membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Kamu tidak tahu 30 tahun lalu, kakek saya dengan keluarga kamu membuat perjanjian pertunangan. Tapi menurut saya kita tidak cocok. Asal kamu mau membatalkan pertunangan, apapun kompensasinya bisa kamu ajukan. Saya tidak perlu kompensasi apapun. Kamu bayar saja biaya pengobatan ibu angkat saya. Biaya obat ibu angkatmu sudah saya bayar. Beberapa hari ini saya akan terus di sini. Kamu pulang cari seharusnya ada surat pertunangan. Bawa itu ke saya, kasih alamat saya ke dia. Yang kamu simpan baik-baik. Kamu istirahat dulu, saya pergi dulu. Nona Dr. Zhang. Apa ada masalah? Cepat ambil obatnya, siapkan suntikan. Nona Chen keracunan, kenapa kamu mau suntik? Dari mana si pengemis bau ini keluar? Kamu pergi tidak kalau tidak pergi saya panggil Nona kamu bodyguard. keracunan campuran dari bunga datura emas dan rumput ular. Mau menyelamatkan atau tidak terserah kamu, aku dan dia tidak ada permusuhan, kenapa harus menyakitinya? Kamu pikir ini sedang syuting drama ya? Ini cuma pingsan biasa, masih saja bilang datura emas. Kamu anggap penonton bodoh ya, cepat. Suntik Nona itu. Tenang saja, Dr. Zhang adalah dokter pribadi keluarga Chen. Dia bahkan lulusan luar negeri. Apa yang terjadi ini? Tidak mungkin. Keracunan datura emas masih berani infus. Kamu tahu tidak kamu sedang membunuh dokter kampungan sepertimu. Bisa sampai di sini bagaimana caranya? Berpakaian seperti pengemis, siapa tahu kamu yang menularkan penyakit ke Nona. Cucu usir dia, ribut apa? Tuan King datanya pas sekali, ada pengemis yang mengganggu di sini. Hampir saja membuat kita kehilangan waktu terbaik untuk pertolongan. Keracunan yang jelas seperti ini saja tidak bisa melihat, masih berani jadi dokter. Malu saja kau. Jadi aku sekolah di luar negeri, kalah sama pengemis seperti kamu. Oke, kalau kamu bisa mengobati silakan. Kalau kamu berhasil menyembuhkan, aku akan langsung mengundurkan diri. Kalau kamu tidak bisa, kamu harus berlutut dan membungkuk kepadaku. Sampai aku puas. Nona Chen keracunan datura emas. Termasuk dalam kondisi 5 kemunduran api surgawi. Kalau diobati seperti pingsan biasa nanti. Energi organ dalam akan hilang, dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Apa itu, 5 kemunduran surgawi energi hilang? Kamu ngomong apa sih? Nona Chen ini, bagaimana kondisi makannya belakangan ini? Makanan semua normal sesuai menu sehari-hari. Anak muda ini, benar memang keracunan.
Datura emas sudah lama masuk ke tubuh. Menembus limpa susah nih. Tuan Qin, Bocah kampungan ini, ngawur saja kamu percaya pergi sana. berikan aku set jarum perak, aku bisa menyelamatkannya. Jangan kira kamu kebetulan saja menebak gejala yang benar. Lantas berani bicara besar, bahkan aku pun tidak bisa. Memikirkan cara yang baik kamu, yakin metode akupunktur bisa menyembuhkan. Datura emas dengan racun emas benang. Menembus paru-paru dan perut seperti akar tumbuhan, terus menggerogoti energi organ dalam. Setelah terbentuk seperti gunung runtuh, organ dalam tubuh akan ambruk jadi. Kunci detoksifikasi adalah dengan metode akupunktur, mengurai benang racun satu persatu, mengeluarkannya dari tubuh. Masih pakai metode akupunktur. Menarik racun dengan cara itu, ide yang bagus. Jika tidak hati-hati racun Golden Mandrake ini akan menyebar melalui semua titik akupunktur tubuh. Menyebar ke seluruh tubuh saat itu. Pasien akan menuju jalan kematian. Metode akupunktur biasa tentu tidak bisa. Siapa bilang harus pakai titik akupunktur besar untuk menarik racun? Apa maksudmu? Bolehkah saya bertanya, pernahkah Anda mendengar Guisian by Maizen? Apa itu 200 tahun yang lalu? Keahlian unik Guisian yang Xiongqi. Guisian Mian Maizen. Ini mengejutkan menurut leluhur. Guisian itu hanyalah murid dari muridnya. Baik, mari kita coba ambilkan jarum perak. Mr. Qin, jangan tertipu oleh omong kosong anak ini, cepat pergi. Menurut catatan kuno, Guisian by Maizen ini sangat tidak biasa. Jarum tidak masuk ke titik akupunktur besar, melainkan mengandalkan teknik aneh untuk menggetarkan semua meridian. Menggunakan titik kecil untuk mengalirkan energi besar, menghubungkan dunia kecil dalam tubuh dengan dunia luar. Jika digunakan untuk penyakit King Han saat ini, sangat cocok. Tentu saja. Guisian by Maizen ini sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Itu adalah rahasia saya. Anak muda, hati-hati. Kalau tidak kamu akan menyesal. Nona Chen, titik akupunktur ada di punggung. Harus melepas baju orang yang tidak berkepentingan. Silakan pergi. Lihat Mr. Qin, saya bilang anak ini punya niat buruk. Semua pergi, biarkan anak muda ini melakukan akupunktur. Tidak menyangka ternyata sangat melelahkan. Kamu baik-baik saja. Hanya kelelahan, istirahat sebentar akan baik. Wah, anak muda sekarang luar biasa. Mr. Qin, sudah berapa kali saya bilang. Rendah hati. Selalu ada yang lebih hebat, terima kekalahan. Anda sendiri yang menepati janji Mr. Qin, kamu pergi. Besok tidak perlu datang kerja. Nona Chen, istirahatlah Mr. Yang. Ini kartu nama saya. Suatu hari pasti akan berkunjung. Saya ingin belajar ilmu pengobatan langsung dari Anda. Terima kasih atas pujian Anda, Pak Qin. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu lagi. Selamat beristirahat, Nona Chen. Itu. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, kita sudah saling menyelamatkan. Jadi kita sudah impas. Apakah kamu sangat tidak suka berhutang pada orang lain? Tapi selanjutnya kamu harus tetap berhati-hati. Racun bunga datura. Bukan sesuatu yang bisa ditanam dalam semalam. Saya mengerti. Tolong selidiki dengan baik untuk saya. Baik, Nona. Kemana saja kamu cepat datang ke sini. Ambil sertifikat properti dengan baik, saya peringatkan kamu. Jangan berpikir untuk bermain trik. Juga jangan berpikir untuk tetap bertahan dengan memaksa. Wang Linlin, saya tidak ingin merepotkanmu. Tapi kamu harus berpikir matang-matang, jangan sampai menyesal. Penyesalan terbesar saya adalah mendengarkan nasihat nenek dulu. Dan mengikuti kamu yang tidak berguna, mati saja kamu. Tunggu itu. Kebetulan saya juga mau pergi, biar saya antar kamu.
Dakiang tunggu sampai yang Tianxi tidak berguna itu datang. Ambil sertifikat properti lalu kita menikah. Baik. Benar Tuan Li. Linling kita dan kamu memang cocok. Pasangan yang sempurna yang Tianxi tidak berguna itu. Hanya pelengkap saja Tuan Li. Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga, kamu harus banyak membantu keluarga kami Wang. Tenang, serahkan pada saya. Kedepannya kami bergantung padamu. Sudah lebih dari setengah jam. Kenapa yang Tianxi tidak berguna itu belum datang juga? Jangan-jangan dia mau main trik Tuan Li. Dia pasti naik bus. Pasti lebih lambat, sabar lagi. Setelah hari ini kita tidak akan melihat si tidak berguna itu lagi. Yang Tian, kenapa kamu? Baik, kamu bajingan belum putus dengan saya. Sudah merayu perempuan lain, tidak malukah kamu? Kalau bicara tidak tahu malu, siapa yang lebih tidak tahu malu dari kamu? Bukankah kamu hari ini mau menikah dengan si pezina ini? Mobil dan orang ini menghabiskan banyak uangnya. Kamu tidak berniat mengobati ibumu yang sakit di ranjang itu. Kamu bicaramu hati-hati. Aduh lilin, kami sampah yang tidak diinginkan. Masih ada yang menginginkannya. Benar-benar tidak pilih-pilih. Nona, perkenalkan diri. Saya Li Dakiang, keluarga saya. Bisnis properti dan investasi keuangan. Nona, apakah tertarik untuk kenalan? Tidak tertarik. Jangan buru-buru Nona. Keluarga Chen dari Kyoto, tahukan keluarga Li saya adalah rekan bisnis mereka. Jika Nona juga ingin bekerja sama dengan keluarga Chen dari Kyoto, saya bisa jadi perantara. Sayang sekali tubuhnya bagus. Tidak punya mata juga tidak punya otak, sampah. Hei Yang Tian. Mobil ini sewaannya mahal ya? Dan ini? Pasti bintang dari klub malam ya? Kamu berani memukul saya? Tamparan ini untukmu yang tidak tahu diri. Hari ini saya bisa memaafkanmu, tapi jika saya melihatmu lagi, jangan salahkan saya jika tidak ramah. Ayo pergi. Putus pasti sedih ya? Sedikit. Tenang, dia akan menyesal. Menyetir. Kedepannya kamu tinggal di sini, ibumu juga butuh lingkungan yang baik untuk penyembuhan. Ini. Ambil ini. Password ada di belakang, ada 1 juta di dalamnya. Saya ada urusan duluan ya. Nona Ketua Dewan Kota Jiangcheng dan Kepala Keluarga Wang ingin mengundang Anda makan malam secara pribadi. Ingin bertemu saya. Suruh mereka datang ke pesta. Baik. Yang Tian ini sepertinya cukup baik. Setidaknya lebih menarik daripada yang disebut bakat di Kyoto. Oh ya, apakah ada keluarga Li baru-baru ini yang menghubungi kita? Ya, pengaruh lokal mereka cukup bagus. Termasuk dalam daftar undangan pesta. Batalkan hak mereka untuk hadir. Baik, Nona. Tunggu. Jangan dibatalkan. Bagaimana kalau mereka melihat Yang Tian di pesta? Apa yang akan terjadi? Tambahkan 2 undangan lagi. 1 untuk Wang Linlin, 1 untuk Yang Tian. Baik, Nona. Obat-obat ini seharusnya bisa membuat ibu cepat sembuh. Yang Tian, kau sampah. Kemarin kau menamparku, aku belum membalasmu. Sudah putus kok masih mengikutiku. Kau tidak jijikkah, kau tidak malukah? Aku cuma pulang ke rumah saja kok mengikutimu. Jangan terlalu berharap. Kau tinggal di sini, kau tahu rumah ini. 1 unit saja bisa mencapai jutaan.
Kurasa kau dijual pun tidak akan cukup untuk uang muka. Yang. Kau ingat baik-baik Lin sekarang. Adalah wanitaku. Kalau kau masih mengikutinya, percaya tidak aku akan mematahkan kakimu. Tidak sangka Tuan Li sangat suka makan sisa orang lain. Bajingan kau ngomong siapa? Kau kenapa begitu emosi, takutkah? Ternyata kau tahu diri. Apa komposisimu? Oh, Anak muda. Aku kasih kau kesempatan sekarang juga minta maaf pada pacarku. Lutut di tanah atau konsekuensinya kau tanggung. Baik, aku juga kasih kau kesempatan sekarang. Kau lutut di tanah, minta maaf, aku bisa biarkan kau pergi hari ini. Kau ngomong apa? Kalau mau lutut cepat-cepat. Aku buru-buru. Kau keluar rumah otaknya ketinggalan ya. Kemarin baru saja kuhajar, seperti anjing. Kenapa hari ini sudah lupa ya? Yang Tian kau berani ngomong begitu sama Dakiang. Kurasa kau sudah benar-benar putus asa tidak mau hidup lagi. Aku hitung sampai 3. Dua dasar kau. Dakiang, Aku akan membunuhmu, aku akan. Dakiang kau baik-baik saja. Aku akan membunuhmu. Telepon Paman Lei sekarang. Bagus nggak? Kalau bagus, lihat aja terus. Obat yang kamu beli. Untuk mengobati ibumu ya? Iya, Chen Xiao King Han. Ada yang perlu sama aku. Nggak ada apa-apa, nggak boleh cari kamu ya. Aku. Aku cuma jalan-jalan aja buat ibumu ya. Aku temenin kamu aja. Nak berani ganggu orang yang aku jaga. Kamu berani banget. Orang kamu yang mulai duluan. Jangan banyak bakit berani ganggu orang aku. Mati aja lu, kawan-kawan, serang. Patahin kakinya. Leye, kamu berani banget ya. Orang aku juga berani ganggu. Wah, cewek berani banget ya. Berani banyak bakit sama Lei ya kita malam ini. Bersih-bersih dulu terus tidur di kasur Lei. Mungkin masih bisa dimaafin, dasar sialan. Mau mati jangan ajak aku. Chen Lei beberapa hari nggak ketemu. Beraninya makin besar ya. Miss Chen, aku salah kalau aku tahu dari awal orang ini ada hubungannya sama kamu. Kasih aku 10 nyali pun, aku nggak berani. Kalau gitu aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Tapi orang ini aku nggak mau lihat lagi. Miss Chen, tenang aja, aku langsung bikin dia hilang. Kamu urusin barang ini. Oke, bos. Ada orang yang memang nggak bisa dikasih muka. Ayo kita pergi. MA. Nak kamu pulang. Apa keluarga Wang nggak mau minjemin uang? Nggak apa-apa. MA ini udah tua, nggak usah diobatin. Jangan sampai karena ini kamu sama Lin. Marah-marah dan ribut, kamu tahu nggak? MA. Kamu minum ini bisa sembuhin penyakitmu. Oke, semua dengerin anakku. Ini obat apa ya? Kok rasanya lebih enak? MA, kan aku bilang obat ini bisa sembuhin penyakitmu.
Anak ini adalah... Aku sama Wang Linlin. Sudah putus adapun nona ini. Nanti aku jelasin lagi sama kamu. Aduh Emma, aku gak bisa. Rumah kita gak punya uang. Bikin keluarga Wang meremehkan kamu, nak. Emma bikin kamu tersiksa. Jangan bilang begitu. Adapun keluarga Wang nanti, aku pasti bikin mereka menyesal. Betul, anakku pasti sukses. Sudah kita gak bahas keluarga Wang lagi. Anda tidur dulu, aku mau akupuntur. Dakiang ini undangan pesta keluarga Chen, ya kan? Betul, undangan ini. Simbol status hanya keluarga kaya yang bisa dapat. Sayang, boleh aku lihat juga? Aku juga mau lihat. Sayang mau lihat ya lihat aja. Ngapain sungkan? Aduh, undangan ini ada. Nama Linlin kita juga ya pasti. Kalau yang Tian si pecundang. Mana bisa kasih aku kesempatan gini ya pasti. Memang ada nama kamu. Sayang, pasti keluarga Chen tahu. Kita udah nikah karena kamu. Jadi ngundang aku? Memang Li Xiao hebat. Nggak kayak yang Tian si pecundang gak ada gunanya. Ya pasti. MA lagi enak-enaknya. Ngapain bahas si pecundang itu, kan bikin ilfil. Aduh Emma, aku salah ngomong. Lagi senang-senangnya kita gak bahas si pecundang itu. Yang Tian ya Nona, saya suruh jemput kamu. Ayo ikut saya. Siapa? Ya Nona Chen. Kalau nggak orang kayak kamu pantas tinggal di sini. Yang Tian, menurutku orang harus tahu diri. Orang kayak kamu nggak pantas ngangkat sepatu Nona Chen. Aku saranin kamu pergi aja. Bukan kamu siapa lagi? Aku sekretaris pribadi Nona Chen. Barusan kamu kayak sombong. Sikap sombongnya seolah-olah dia tidak tahu. Orang bisa mengira dia adalah putri keluarga Chen. Kamu, Apa-apaan ini? Non Yang Tian sudah datang. Yang Tian, saya sudah menemukan 2 pengawal yang handal untukmu, agar tidak terjadi lagi hal seperti Chen Lei. Kemampuan saya sekarang jauh lebih kuat dari mereka berdua. Mister Yang, apakah Anda meremehkan kami berdua? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Non, karena Mister Yang begitu hebat. Saya ingin mencoba bertanding dengannya, mohon izin Non. Tidak perlu lagi. Mister Yang, apakah Anda masih meremehkan kami berdua? Mohon izin Non. Kalau begitu coba saja. Kalian berdua maju bersama. 2 orang membagi kekuatan saya, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Percikal. Hati-hati. Sudah saya bilang saya tidak bisa mengontrol kekuatan saya. Kakak kami mengaku kalah. Sudah, di sini tidak membutuhkan kalian lagi. Pulang saja. Baik Non. Saya mengadakan pesta minum pada hari Sabtu. Nanti kamu datang menemani saya. Baik, tidak masalah. Nenek, Saya sudah tahu tentang kamu dan Linlin. Keluarga Wang telah mengecewakanmu, nenek juga mengecewakanmu. nenek jangan berkata begitu, ini bukan salahmu. Yang Tian, bisakah kamu datang ke rumah sekarang untuk menemui nenek? Nenek, ada beberapa hal yang ingin dikatakan padamu. Baik, saya segera datang. Yang Tian, kamu ini tidak berguna. APA yang kamu, like you can Saya take care of datang Wang. untuk menemui nenek. Ini adalah keluarga Wang, nenekmu. Sudah meninggal sejak lama. Kamu, Saya adalah neneknya. nenek, biar saya lihat kaki Anda mungkin. Saya bisa menyembuhkan kaki Anda. Yang Tian, kamu benar-benar tidak bisa diharapkan. Orang lain tidak tahu seperti apa sifatmu. Saya tahu. Belajar sedikit ilmu bela diri. Sudah ingin menyembuhkan kaki nenek. Benar-benar bermimpi di siang bolong. Sudahlah. Aku sudah terbiasa. Hari ini aku memanggilmu datang. Karena ada hal penting. Linlin. Pesta anggur keluarga Chen. Aku ingin kamu membawa Yang Tian untuk hadir. Anggap saja sebagai kompensasi untuknya nenek.
Apa kamu sudah pikun? Untuk apa aku membawa sampah ini? Untuk mempermalukan diri sendiri? Aku akan membawa Dakiang jika dia mengikuti di belakang. Dakiang pasti akan merasa tidak senang. Sudahlah nenek, jangan bicara lagi. Aku tidak butuh dia membawaku pergi. Pikirkan sendiri ketika Dakiang mendapatkan hubungan dengan keluarga Chen, keluarga Wang kita akan segera mencapai kemakmuran. Pada saat itu orang sampah sepertimu mau mendekat. Tak akan punya kualifikasi lagi. Jangan senang dulu. Benci saja bagaimanapun juga pesta anggur keluarga Chen yang menjadi sorotan seluruh provinsi. Aku pasti akan pergi. Nanti tunggu saja sampai kamu menangis. Nenek, jika tempat ini tidak menyambutku, aku akan pergi dulu. Yang Tian, bisakah kamu mendengarkan permintaan terakhir nenek? Bisa. Aku berharap apapun yang terjadi nanti, kamu bisa mempertimbangkan wajah tua ini, memberikan jalan hidup bagi keluarga Wang. Selama keluarga Wang tidak melampaui batas dasarku, aku setuju. Bagus anak baik. Nenek, silakan duduk. Nenek, aku rasa benar-benar sudah pikun. Mengandalkan orang sampah untuk apa? Orang sampah seperti yang Tian keluarga Wang bisa dengan mudah menyingkirkannya seperti semut tidak tahu. Mengapa kamu masih memohon padanya? Pakaianmu ini tidak cocok untuk pesta anggur. Aku sudah membelikanmu satu set baru, coba pakai. Apa pesta anggur sudah dimulai sekarang? Apa sudah bosan denganku? Tidak, aku akan ganti di kamar. Ganti di sini saja. King Han, kamu. Apa? Takut ya? Lanjutkan, percaya atau tidak aku akan mengebirimu. Apa? Mikir apa, aku cuma mau coba-coba kamu aja. Coba apa aku gini-gini aja? Kayaknya perlu diuji ya. Ada satu hal aku minta tolong. Apa? Aku udah mikir-mikir. Mau kasih kamu kesempatan lagi. Jadi tunanganku. Tentu cuma namanya aja. Ngerti. Lagi-lagi drama keluarga kaya ya. Oke, anggap aja aku balas budi. Halo tante, aku Chen King Han. Pacar yang Tian. Oke. Aku jemput kamu pulang. King Han siang ini ngadain pesta, banyak yang nunggu. Kita siap-siap pulang yuk. Oke. Tante tunggu sebentar ya. Aku bawa yang Tian ketemu beberapa senior. Oke, kalian sibuk aja, jangan peduliin aku. Ayo. Wah, sini mewah banget. Bagus juga, Lin, kamu juga datang. Katanya anggur merahnya enak. Mau coba? Kamu si tua bangka. Aku udah putus sama anakmu yang gak berguna itu. Kamu berani-beraninya pakai namaku masuk sini cuma mau makan minum gratis. Bukan.
Aku datang sama Yang Tian. Apa kalian berdua emang gak punya malu? Orang kayak kamu hidup aja cuma buang-buang udara. Berani-beraninya datang ke tempat kayak gini. Wang Linling gak nyuri gak ngerampok. Kamu pakai hak apa ngomong begitu sama aku? Ayo semua lihat nih, ada pengemis sama anaknya. Pura-pura jadi orang lain masuk sini cuma mau makan minum gratis. Ketahuan masih berani ngeles Wang Linlin. Kamu bakal kena karma. Kamu si tua bangka berani-beraninya ngutuk aku. Kamu pukulannya bagus. Ini tempat buat orang-orang kayak kalian ya, tamparan ini. Anggap aja pelajaran buat kamu, cepetan pergi dari sini. Linlin, jangan buang-buang waktu sama orang rendahan kayak gini. Kita kan mau jadi nyonya kaya. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. King Han, lama gak ketemu ya. Ini Arla. Ini pacar saya Yang Tian. Ini adalah Paman Chen, ketua provinsi. Paman Chen sudah lama mendengar nama Anda. Wah, Tuan yang memang tampan sekali. Ada apa sih kelebihanmu? Sampai bisa bikin King Han sayang banget sama kamu. Kelebihan sih nggak ada, cuma bisa sedikit ilmu pengobatan. Paman Chen, bibir Anda kebiruan. Dan rambut Anda mulai beruban. Kemungkinan karena panas dalam yang menumpuk kalau dibiarkan terus. Bisa bahaya, sebaiknya cepat diobati. Wah, kebetulan sekali. Kemarin baru saja saya cek kesehatan lengkap. Dan tubuh saya sangat sehat. Sepertinya kemampuan Tuan Yang masih kurang deh. Tuan Chen, tubuh Anda memang ada masalah. Anda sebaiknya periksa lagi. King Han, pilihanmu memang beda ya. Tapi tubuh saya sehat-sehat saja. Dia terlalu khawatir. Paman Chen, saya sarankan. Anda dengarkan saran Yang Tian. King Han, Paman Chen. Ibu saya mungkin ada masalah, saya mau periksa dulu. MA. Ada apa, siapa yang memukul? Nggak apa-apa, saya tidak sengaja nabrak. Siapa yang memukul? Jalang suruh pergi, nggak dengar ya? Mau kena tampar lagi. Nak, kalau tahu diri, cepat minggat dari sini, tempat begini. Bukan buat orang kayak kamu. Kamu yang mukul ibu saya. Ya saya mau apa orang kayak kamu? Hidup aja udah buang-buang oksigen, berani datang ke sini. Tamparan ini balasan buatmu. Yang Tian, berani-beraninya kamu mukul saya. Tamparan ini peringatan kalau bukan nenek yang minta. Kamu udah tamat. Dasar sampah, berani mukul anak saya. Saya lawan kamu. Minggir. MA. Kamu dasar bajingan. Satpam, tangkap dia. Kamu cucukan. Dia menyelinap masuk ke pesta dan ketahuan sama istriku. Baru aja kami omongin dikit, dia malah marah dan mukul orang. Apa kabarin Nona bilang ada yang buat onar? Kalian cepat tangani. Diterima, diterima. Anak kecil berani-beraninya lawan aku. Cuma butuh satu kata dari Nona, cucu kamu bakal mendekam di penjara. Kenapa dia sih sekarang takut ya, Yang Tian? Ini akibatnya kamu mukul aku. Sebentar lagi aku bakal panggil Nona Chen buat ngurusin kamu. Beneran. Yang Tian, kenapa bawa si Jalang ini masuk? Jangan pikir punya uang dikit udah hebat. Dakyang, kita sebentar lagi bakal kerja sama-sama keluarga Chen. Kalau udah waktunya, kamu juga bakal diurusin sama Nona Chen. Yang Tian, gimana kita harus ngurusin mereka? Terserah kamu. Jalang berani-beraninya ngurusin aku. Dakyang nanti bilang sama cucu. Minta cucu sekalian ngurusin si Jalang ini. Cucu ngurusin siapa? Yang Tian, dulu kamu ngandelin keluarga Wang. Sekarang deket sama si Jalang ini. Jangan pikir kamu bisa semena-mena, dasar buta. Dia itu Nona Chen. Nona jangan salah paham. Aku nggak kenal sama dua orang ini, nggak mungkin. Si Jalang ini cuma selingkuhan Yang Tian. Masa iya Nona Chen cucu? Pasti kamu salah. Jalang, diam kamu. Nona Chen, kami yang buta sudah melanggar Anda. Mohon maafkan kami. Jangan anggap si Jalang ini serius.
Kalau mata sakit pergi berobat. Jangan sampai nggak tahu gimana matinya. Iya. Jangan berani-beraninya ngomong sembarangan. Gua hajar lu. Tante Yang Tian. Aku masih ada tamu lain duluan ya. Oke, kamu sibuk aja. Jalan keluar sana. Dakyang? Semuanya gara-gara kamu nggak ada kamu. Aku nggak mungkin melawan keluarga Chen. Aku? Aku kasih tahu kamu nanti cepat-cepat berlutut. Minta maaf sama Nona Chen. Tenang aja, Nona Chen pasti nggak marah. Karena keluarga Chen udah ngundang kita. Pasti ada pertimbangan bisnisnya urusan kecil kayak gini. Nggak bakal dipikirin asal kita minta maaf. Pasti bisa dimaafkan. Kalau keluarga Chen nggak mau maafin kita, kamu harus pergi minta tolong sama Yang Tian. Aku nggak bakal minta tolong sama si sampah itu, mending mati aja. Kalau kamu nggak mau minta tolong kita berdua selesai. Keluarga Chen ini susah payah aku dapetin. Baiklah suamiku, aku pergi aja, tenang aja. Promosi kali ini pasti jatuh ke kamu kalau dilihat-lihat. Di Jiangcheng nggak ada anak muda yang lebih hebat dari kamu. Barusan sakit ya? Nggak apa-apa. CEO Chen datang. Semuanya tolong tenang sebentar. Saya ada pengumuman penting. Karena ekspansi bisnis keluarga Chen mulai sekarang, semua urusan di Jiangcheng, saya akan percayakan ke seorang mitra. Mitra ini adalah Suamiku, pasti kamu. Yang Tian Tuan Yang. Mulai sekarang semua bisnis keluarga Chen di Jiangcheng akan dipegang oleh Tuan Yang ini masih muda. Tapi kemampuannya udah luar biasa. Serahkan perusahaan ke dia. Dia ini sampah. Saya percaya banget. Kayaknya ada yang nggak terima ya. Dia kambuh lagi, aku langsung bawa dia pulang minum obat. Anak muda kayaknya, kamu emang jago pacaran. Tapi makan gaji buta ini. Bisa makan sebentar. Tapi nggak bisa makan selamanya. King Han urusan seumur hidup ini. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Saya sarankan kamu observasi lagi. Terima kasih atas peringatan Om Chen. Tapi saya percaya Yang Tian nggak akan mengecewakan saya. Percaya kamu aja nggak ada gunanya. Chen King Han. Keturunan keluarga Chen kalau nikah. Harus selevel. Yang kamu cari sekarang ini. Tanpa hak, tanpa latar belakang. Bahkan tidak punya gelar Chen King Han. Keluarga Chen bukan milikmu sendiri. Para sesepuh keluarga Chen. Ini adalah orang yang pernah bertunangan denganku sesuai dengan perjanjian. Mana yang lebih penting, perjanjian atau masa depan keluarga Chen? Keluarga Chen menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Apakah itu karena kejujuran dan integritas? Aku adalah ahli waris sah dari grup Chen. Aku punya hak untuk memutuskan pernikahanku sendiri. Hahaha, Chen King Han. Kita bisa mengadakan pemungutan suara untuk menjatuhkanmu. Kemudian menyerahkannya kepada kami. Tentu saja kamu bisa tetap pada pendirianmu. Tapi kami juga akan tetap pada keputusan kami. Keluarga Chen tidak akan pernah hancur di tangan seorang CEO yang hanya memikirkan cinta. Kalian. Sudah cukup. King Han, karena kamu begitu percaya diri dengan pacar kecilmu itu, mungkin kamu bisa melepaskannya. Biarkan dia membuktikan dirinya di depan para sesepuh keluarga bahwa dia bukanlah seorang yang tidak berguna. Lupakan saja datang ke pesta seperti ini. Bahkan pakaiannya bukan miliknya sendiri. Tidak punya jam tangan yang layak. Terluka. Masih harus dilindungi oleh pacarnya. Menyerahkan keluarga Chen kepadanya. Takutnya akan dihancurkan sampai tidak bersisa. Kami beri kalian waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah cinta kalian. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak bersikap baik.
Hari ini capek ya? Menemanimu berbelanja seharian kaki sudah pegal. Kamu berbaring saja, aku akan memijatmu. Ya di sini. Terima kasih. Ototnya sangat kaku. Pasti sangat lelah ya sehari-hari. Mas tolong ambilkan beberapa obat ini. Yang bahan-bahan terbaik. Wah, tamu ini. Bahan-bahan obatmu tidak cocok. Bahan-bahan yang dingin dan panas dicampur bersama. Itu bisa membuat orang sakit. Tidak apa-apa, kamu ambil saja sesuai pesanan. Kalau sampai ada yang mati bagaimana? Kamu ambil saja sesuai yang aku minta. Apa yang terjadi? Bertengkar apa resepnya saja tidak bisa dilihat. Adik kecil ini adalah dokter terkenal di kota Jiangcheng Nangong Shenyi. Kamu mau ambil atau tidak kalau tidak segera pergi? Jangan bikin masalah di sini. Tidak tahu itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak tahu tapi percaya diri. Anak kecil kamu sombong apa? Dari mana datangnya preman jalanan ini? Berani buat ulah di sini. Kamu pantas menilai Nangong Shenyi mau dipukul. Berani kamu. Apa yang kamu mau? Ambil obat. Kamu tidak dengar nasihat dokter, terserah kamu. Lemari obat ada di sini. Kamu mau ambil berapa terserah. Kalau ada masalah, saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Kamu disebut sebagai dokter hebat. Tapi kamu sendiri sakit-sakitan. Ini mungkin karena dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Benarkan. Sakit seperti ditusuk jarum di betis dan pergelangan kaki. Gejalanya mirip dengan penyakit wuling tapi sebenarnya berbeda. Benarkan. Bagaimana kamu bisa tahu dengan begitu jelas? Tidak hanya itu. Saya juga tahu setiap hujan atau salju. Sendi kamu gatal luar biasa, tidak peduli obat apa yang digunakan. Sulit disembuhkan tahun ini. Semakin parah kan? Silakan adik beritahu. Silakan hanya. Asalkan adik bisa menyembuhkan penyakit di kaki saya. Kamu butuh apa, silakan katakan. Ini sebenarnya sederhana, saya akan menulis 2 resep untuk kamu. Kamu pulang dan minum saja. Maka terima kasih banyak adik. Kenapa masih diam, cepat ambilkan obat yang adik mau. Ya sebelumnya yang Shenyi adalah. Saya tidak tahu, harap kamu tidak memikirkan kesalahan kecil ini. Cepat-cepat, saya buru-buru. King Han. Minum obatnya. Obat apa ini pahit sekali. Saya lihat kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Jadi saya beli beberapa obat untuk menguatkan kamu. Yang Tian, kamu lihat apa? Sudahlah, kasihan lihat kamu bingung. Aku yang suapin kamu ya. Itu. Kamu sekarang bukan orang sembarangan lagi. Masih butuh sesuatu. Untuk menunjukkan status aku besok. Aku temani kamu beli mobil ya. Ah, Yang Tian, di perusahaan masih ada urusan yang rumit. Di kartu ini ada 3 juta. Kamu pilih mobil yang kamu suka. Jangan biarkan mereka meremehkan kamu. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. belan mobil apa sih yang bisa terjadi, cepatlah pergi.
Halo. Mobil ini tolong ambilkan kuncinya. Aku mau coba nyetir. Mobil ini harganya jutaan loh. Kalau nggak beli jangan coba cepat pergi. Aduh jangan bikin malu di sini. Sombong sekali kamu tahu aku nggak mampu beli mobil. Pengemis. Jaga mulutmu. Haha maaf ya. Mataku nggak terlalu jelas nggak bisa lihat dengan baik. Hahaha. Kamu. Aduh. Kamu berani mukul aku kamu pengemis. Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Aku bilang sekarang kamu harus. Sujud 3 kali baru selesai. Kalau aku nggak mau, Kalau begitu orang yang aku panggil kamu nggak akan sanggup. oke kamu panggil aku tunggu di sini. Oke kalau berani tunggu jangan pergi. Siapa yang ganggu adikku? Kak dia tuh. Dia bilang mau menghajar aku. Sekarang kamu berlutut minta maaf. Mungkin aku akan memaafkanmu kakakku itu orang terkenal di kota kita. Orang terkenal. 1 jari saja bisa menghancurkanmu. Oh ya, Diam cepat minta maaf sama Tuan Yang. Kak aku adikmu kenapa kamu bantu orang lain? Nggak bantu aku? Kamu tahu dia siapa dia itu, orang dari Kyoto. Pacar putri keluarga Chen. Kalau kamu membuatnya marah urusan bisnis saya, yang hilang itu kecil. Seluruh keluarga Li juga akan ikut sial. Maaf tuannya. Jangan marah sama saya. Sudah-sudah. Saya akan membersihkannya untukmu. kedepannya adikmu kamu sendiri yang harus mendidiknya. Yang Tian saya tahu. Linlin telah melakukan hal yang menyakitkan hatimu. Kamu pasti tidak nyaman. Tapi dengan situasi sekarang, saya tetap berharap kamu bisa bersama Linlin. Masih harus membicarakan isi hati, biar kami bisa memberikan kompensasi padamu. Kalian ingin rujuk padahal sudah putus. Biarlah dia jalani hidupnya, saya jalani hidup saya. Bukan rujuk. Karena Dakiang telah mengkhianatimu. Sekarang Dakiang dan Linlin sudah menikah. Kamu juga bisa mengkhianati Dakiang. Itu juga bentuk kompensasi untukmu kan? Kamu bisa mengalah. Bantu kami keluarga Wang. Kalian menganggap saya apa? Jangan-jangan kamu benar-benar suka sama Chen Qinghan. Kita baru putus berapa lama kok bisa begitu? Kamu masih berani ngomong, lihat dulu diri kamu sendiri. Bicara baik-baik kamu tidak dengar ya? Kamu cuma sampah yang hidup dari orang lain saya kasih tahu. Kamu setuju atau tidak setuju kamu juga harus setuju kamu tidak berpikir. Di rumah saya kamu cuma cuci piring dan masak. Oh ya, Wah Nona Chen memang cantik. Bahasanya bagus. Kita pernah bertemu di pesta minum. kalian keluarga Wang ya? Iya ya? Keluarga Wang yang ribut di pesta minum itu. Katanya bisnis keluarga kalian sedang tidak baik. Sampai-sampai mengincar orang saya. Tidak. Tidak berani, tidak berani. Tidak berani, lebih baik ayo kita pergi. Paman saya sudah menyuruh orang untuk mengurus paman besar. Semua bukti sudah saya dapatkan nanti. Pilih saya aset keluarga Chen. Semua akan menjadi milik kita. Ini kamu melakukan ini. Tidak baik ya. Saya sudah menunjukkan niat baik saya. Pastinya menang, mau kerja sama atau tidak. Tergantung kamu. Semuanya salah si yang itu anak itu. Han Er mewarisi secara legal dan sesuai aturan, mana mungkin sampai kacau seperti ini. Tapi kalau Nona benar-benar ingin mendukung si pecundang itu, mungkin dia akan melesat. Itu hanya masalah waktu. Cheng Han Sababa APA Pandia. Dia tetap harus mempertimbangkan muka keluarga Chen. Untuk keluarga selevel keluarga Chen, perkawinan pria dan wanita yang paling penting adalah kesetaraan. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak perlu terlalu khawatir. Sifat anak kecil datangnya cepat. Perginya juga cepat, tidak takut tidak kena barang. Takutnya membandingkan barang. Kalau dia sudah banyak melihat dan membandingkan dengan Yang Tian, dia akan tahu mana yang bagus. Bantu aku bangun dan jalan-jalan. Ada apa? Cari King Han cepat. Cepat cari King Han ya. Nona Anda demi Yang Tian.
Sampai membuat marah para sesepuh keluarga. Apakah ini tidak baik? Marah lagi bagaimana? Dengan begini mungkin akan membawa masalah untuk Yang Tian. Saya rasa tidak. Mungkin tidak lama lagi. Kota kecil Jiangcheng ini tidak akan bisa menahan Yang Tian. Nona, apakah Anda terlalu melebih-lebihkan kemampuan Yang Tian? Melebih-lebihkan. Kemampuan Yang Tian saya tahu. Menurut saya, Chen Feng pasti akan meminta bantuannya. Tapi, Nah, ini dia datang. Aduh, ini bukan Paman Chen datang. Kamu datang tidak bilang-bilang. King Han cepat bawa saya cari Yang Tian. Saya sudah tidak tahan. Kamu cari dia, kenapa Paman Chen? Bukannya kamu selalu meremehkannya. Jangan mengolok-olok paman, dia sekarang di mana? Kamu bawa saya cari dia, saya sudah tidak kuat. Tapi Paman Chen, bukannya kamu selalu bilang dia itu ngawur. Sekarang saya percaya, sekarang dia bilang bumi datar pun saya percaya. Kalau begitu sekarang Anda percaya kemampuannya, saya akan bawa Anda cari dia. Pelan-pelan. Om Chen, sepertinya Yang Tian sudah pergi. Kalau begitu cepat cari dia. Aku akan telepon dia. HP-nya mati. Apa? Cepat cari dia, bahkan jika harus menggali seluruh kota Jiangcheng. Kamu harus menemukannya, cepat pergi. Apa tuan? Seluruh kota Jiangcheng sudah dicari, tidak ditemukan. Apa seluruh kota Jiangcheng sudah dicari? Kamu tidak menemukannya, kalian ini sampah. Tuan, menurutku dia sengaja menghindariku. Om Chen, sebelumnya kan Anda sendiri yang tidak percaya dia, kenapa masih menyuruhnya menunggu di rumah setiap hari? Tuan, cepat panggil ambulans. King Han, Om Chen, kenapa kalian semua di sini? Bajingan Tuan Chen, datang tapi kamu tidak ada. Sengaja mempermainkan Tuan ya. Sekarang kalian yang butuh bantuan perhatikan sikap. Sudah diberi muka kamu, sekarang cepat obati Tuan, kalau ada apa-apa dengan Tuan Chen. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Aku baru saja keluar beli obat, ada masalah. Omong kosong, apa yang lebih penting dari nyawa Tuan Chen? Aku beritahu kamu sudah membuat masalah besar. Jangan banyak bicara, cepat obati aku. Yang Tian. Sejujurnya kalau bukan karena King Han, dalam 3 menit aku akan membuatmu lenyap dari Jiangcheng. Tuan Chen ya. Aku memanggilmu Om Chen. Karena King Han, bukan karena kamu siapa. Orang penting penyakitmu sekarang aku tidak mau obati. Ini rumahku, silakan kalian segera keluar. Kamu apa maksudmu? Perlu aku ulangi lagi, keluar. Hei, jangan kurang ajar. Tuan Chen adalah ketua provinsi. Memberi pengobatan untuk Tuan adalah kehormatanmu. Kalau tidak mau mati, patuhlah dan obati aku. Tuan, dia. Kekuatanmu seperti ini masih mau mengancamku. Siapa yang cari mati? Lihat tidak King Han ini sikapnya terhadap kita. Om Chen, sebelumnya kan Anda sendiri yang menyuruhku tidak usah peduli. Lihat apa yang bisa dia lakukan gimana. Sekarang aku nggak peduli, Anda lagi nggak senang ya. Nanti ini urusan kalian sendiri. Aku nggak ikut campur. Paman Chen, aku kasih saran lagi. Sekarang Anda yang butuh bantuan orang seharusnya merendahkan diri sedikit lagi pula. Seberapapun tinggi status Anda, seberapapun besar kekuasaan Anda, Seberapapun besar kekuasaan kita Anda. juga harus punya nyawa buat nikmatin kan.
Kenapa kalian belum pergi? Bantu aku bangun. Yang Tian. Barusan sikapku salah. Aku minta maaf. Yang Tian. Aku mohon tolong selamatkan aku. Tubuh tua ini benar-benar nggak kuat. Tolong aku, Pak. Jangan gini bangun. Makan ini nanti nggak apa-apa. Yang Tian, kamu yakin makan ini nggak apa-apa? Makan atau nggak terserah kamu. Pak, ini nggak boleh dimakan, ini bisa jadi beracun. Pak Chen. Kamu nggak apa-apa. Penyakitku sembuh. Pak Chen ternyata orang yang King Han pilih. Bukan orang sembarangan, Anda nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa, kalian berdua bisa pergi kan? Yang Tian, terima kasih. Sebagai balasannya, aku kasih tahu rahasia nggak banyak. Beberapa orang di keluarga ini, semuanya ngincar harta keluarga Chen. Dan cara mereka sangat kejam. Kalau kamu benar-benar mau jaga baik-baik King Han, kamu jangan sampai kalah. Terima kasih atas peringatannya, jangan khawatir. Kepercayaan King Han pasti nggak akan aku sia-siakan. Aku masih ada urusan. Pak Chen. Aku rasa anak ini pasti ada masalah. Sebelumnya tubuh Anda, kenapa merasa nggak enak? Aku curiga ini ulah dia. Masa cuma 1 pil? Langsung sembuh. Ini terlalu kebetulan kan? Kita pulang, Pak Chen. Masih ada urusan keluarga Chen dan perjanjian. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, sepertinya King Han sudah punya pendapat sendiri. Aku juga tidak bisa mengurus terlalu banyak. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ayo kita pergi ya. Sudah diubah. Memang harus kamu, cucu. Jangan banyak bicara apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ikuti rencanaku. Aku jamin kamu tidak akan kekurangan apapun seumur hidupmu. Siapa yang percaya mulutmu segera naikkan harganya 2 kali lipat. Uang yang kamu beri itu cuma cukup untuk memberi makan tikus. Hahaha. Kamu pikir kamu punya hak apa untuk bernegosiasi denganku? Sudah mau membuang jembatan setelah menyeberang. Apakah kamu lupa? Ayahmu yang sakit parah adalah aku yang membawanya ke ruang VIP keluarga Chen. Aku punya kemampuan untuk membawanya masuk, aku juga bisa diam-diam menyuruh orang untuk menyingkirkannya. Kalau kamu berani menyentuh ayahku, aku akan melawanmu. Diam. Apakah kamu masih belum mengerti? Sejak kamu mulai meracuni Chen King Han, kamu sudah tidak punya pilihan. Kamu, Sekarang yang harus kamu lakukan adalah patuh. Kalau tidak, EKG ayahmu bisa berhenti kapan saja. jangan memaksaku terlalu jauh. Kalau tidak kita akan sama-sama hancur. Hahaha. Tentu saja aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kalau kamu bekerja dengan baik, aku juga tidak akan pelit dengan sedikit uang. Dibandingkan dengan warisan keluarga Chen, itu hanya setetes air di lautan. Jangan lupa bawa Chen King Han kepadaku. Paman sepertinya anak yang kita targetkan. Tidak sesederhana itu, dia tidak akan mundur begitu saja. Kamu sudah diam-diam melakukan banyak gerakan kecil. Aku rasa kamu juga tidak punya niat baik. Paman, semuanya harus ada buktinya. Aku sudah mengirim orangku untuk membungkamnya. Ingin menguasai sesuatu untuk memerasmu dan pamanmu. Kemudian Xinhua Aset Chen Qinghon akan dialihkan ke namamu. Perhitunganmu cukup bagus ya. Kamu BNGST. Ayan.
Saya selalu menganjurkan, kita semua harus bersatu. Agar tidak dikatakan orang luar, pria-pria besar keluarga Chen tidak bisa mengalahkan seorang gadis. Duduk di posisi ini terlalu lama. Siapa yang tidak punya hal kotor? Saling bantu saja bisa lewat. Tapi kamu Ayan, sungguh terlalu serakah. Barang sebanyak itu, kamu bisa telan sekaligus. Kamu mau bagaimana? Bagaimana? Saya tidak ingin merusak keharmonisan kita. Jadi saya tidak mau apa-apa nanti. Saham grup Chen. Saya mau kontrol absolut. Jangan lupa saya masih punya senjata untukmu dan pamanmu. Coba tebak. Siapa yang bocorkan urusanmu? Tidak mungkin paman. Tidak. Tampaknya kamu cukup mengakui si anak itu. Kamu salah hitung. Halo, saya Yang Tian. Dirut Chen baru, sampai di perusahaan langsung diculik. Apa? Siapa Chen Lei? Saya dengar di sini ada masalah yang sulit ditangani. Ya memang ada. Dirut yang boleh ceritakan di seluruh kota Jiangcheng. Tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Asal Dirut yang bilang saya pasti bersungguh-sungguh. King Han diculik, saya curiga. Itu ulasan para sesepuh keluarga Chen. Dirut yang tenang, tidak sampai 10 menit. Kami bisa dapat informasi akurat. Kalian. Dirut yang mungkin belum tahu kami ini apa. Di sini, saya perkenalkan dengan resmi. Saya dari perusahaan keamanan Mei Wei, kami memiliki akses tertinggi ke jaringan informasi kota Jiangcheng. Hacker terhebat juga ada di perusahaan kami. Ada kabar lokasi Miss Chen sudah muncul. Posisi sudah ditentukan Mr. Yang. Lokasi sudah selesai. Kurang dari 10 menit sudah ditemukan. Tentu saja lokasi spesifik sudah dikirim ke ponsel Anda. Baik Lei, setelah ini pasti ada hadiah besar, saya pergi dulu. Tunggu, saya akan mengirim beberapa orang untuk mengikuti Mr. Yang. Untuk memastikan keselamatan Mr. Yang. Juga baik, tapi jangan terlalu dekat. Saya tidak ingin King Han terlibat. Mr. Yang, tenang, kami semua profesional. Tidak akan ada masalah. Baik, tidak ada waktu untuk menunda. Ayo berangkat. Ini di mana? Brengsek Chen Yan, kau brengsek. Berani membohongi saya akan membunuhmu. Ada orang, lepaskan saya. Ada orang. Mr. Chen memang temperamental ya, bagaimana? Mau saya temani bermain? Kamu. Saya hanya bekerja untuk uang, jangan salahkan saya. Beberapa kali sebelumnya ingin membuat kalian menyerah. Kalian tidak menghargai. Saya hanya bisa melakukan ini. Jika kamu menyentuh saya, Yang Tian tidak akan membiarkanmu. Dengan si sampah itu lupakan saja. Keluarga Chen bisa menghancurkannya seperti semut. Masih berharap dia bisa melawan saya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ambil uang, lakukan pekerjaan. Kalian benar-benar gila akan saham. Sampai menggunakan cara seperti ini pada saya. Ya, saya memang gila akan uang. Sebelumnya kalian membuat saya tidak punya pilihan, saya hanya bisa melakukan ini. Jangan salahkan saya. Semua itu karena tekanan keluarga Chen. Selain itu, jangan berharap apa-apa. Di sini sepi, tidak ada orang di luar, semua orang keluarga Chen. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa? Untuk apa datang? Pergi.
Berbicara denganmu tidak dengar ya. Cepat ada orang yang datang lagi cepat halangi. Orang yang dipilih Nona Chen memang beda. Hati-hati. Karena sudah datang mari, kita selesaikan kalian sekalian. Jangan bergerak nak. King Han, kamu baik-baik saja? Kamu terluka di mana? Tidak, kamu datang tepat waktu. Leye, kenapa kamu juga di sini? Mister yang orang ini mencoba kabur saya tangkap. Katakan siapa yang menyuruhmu datang? Bisu ya? Bicara. Saya bilang. Orang-orang dari keluarga Chen mengancam saya dengan penyakit ayah saya. Ada lagi? Keluarkan semuanya. Dia menyuruh saya menculik Chen King Han. Katanya ini bisa mengancammu dan menyuruh saya mencuri bukti dari beberapa senior lainnya untuknya. Anda baik hati maafkan saya. Saya melakukan ini untuk ayah saya, siapa yang mau mendengarkan kata-kata si brengsek itu untuk menyakiti orang. Kamu bohong, grup Chen selalu memberikan perawatan medis gratis kepada karyawan dan keluarga Dia mereka. mengambil semua uangnya. Dan mengancam semua rekan kerja untuk diam. Jika tidak, semua tunjangan dan gaji akan dipotong olehnya. Bahkan langsung dipecat. Tidak menyangka dia bisa sampai sejauh ini. Apa penyakit ayahmu? Kanker lambung. Ambil ini kembali. Minum dengan arak panas 3 hari. Ini. Ambil. Terima kasih. Tapi saya masih perlu bantuanmu. Apa? Ikut kami. Pemungutan suara untuk penerus grup Chen. Dewan Direksi sudah menandatangani, tinggal kamu. Tidak apa-apa yang kamu dapat sedikit. Tapi kamu masih salah satu pemegang saham keluarga Chen. Kekuasaan masih ada hanya di bawah saya. Kamu khawatir apa? Berita baik datang. Kartu asmu sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Katakan. Xiao Chen, kekuatan yang Tian tidak bisa diremehkan. Xiu Luo langsung tumbang apa? Ayan, cepat tanda tangan. Saya lihat siapa yang berani. Yang Tian Satpam. Jangan buang-buang tenaga lagi, semuanya sudah selesai. Ngomong-ngomong, coba tebak. Di dalam ini ada apa ya? Kamu. Kalian bisa lanjutkan kontrak, turunkan King Han. Bisa juga larang kami menikah, tapi gak apa-apa. Bisnis gelap kalian sudah saya ungkap semua. Industri keluarga Chen akan dipimpin oleh Chen King Han. Berkembang pesat bukan dengan cara-cara kotor seperti kalian. King Han mana? Aku mau ketemu King Han. Ada apa-apa masuk dulu baru ngobrol. Gimana nih? Tidak mengecewakan. Lihat kamu sombongnya. Jadi sekarang bisa pertimbangkan waktu untuk promosi saya. Oke.